Kantor berita resmi Republik Mimpi, dan masih banyak topik yang akan kita bahas, dan secara khusus nanti kita akan bahas soal kebijakan luar negeri. Ya, kami kembali mengundang bagi teman-teman, bagi Anda siswa SMU yang ingin menyaksikan secara langsung news.com atau ingin menjadi audiens langsung di studio ini, untuk bisa menghubungi kami, dan juga bagi Anda yang merasa wajahnya mirip dengan presenter Metro TV, ini dalam rangka menjelang ulang tahun Metro TV, atau mirip dengan tokoh nasional dan internasional, silahkan kirimkan fax ke 80871-nya 4 kali. Oke, baiklah. Dan dengan gembira, mari kita sambut kedatangan guru bangsa kita, Gus Pur. Selamat datang, Gus Pur. Apa kabar, Gus? Ya, alhamdulillah kalau saya tuh selalu baik. Karena semua persoalan itu kan saya bikin gampang aja. Yang belum tentu baik itu kabarnya mahasiswa-mahasiswa ini. Oleh karena apa ya? Wong mereka tuh begitu masuk kuliah lagi langsung kena UTS tuh. Ya sama Gus, saya sebagai dosen juga harus langsung dong menyiapkan soal ujian dan memeriksanya dengan adil gitu ya. Tadi sudah kita sampaikan bahwa ini adalah ulang tahun ketiga pemerintahan Bapak Presiden Cibutet Jogja dan Bapak Wapres yang dimulai pada 20 Oktober 2004. Tentunya kita juga harus memberikan penilaian secara adil, dan kita akan menyampaikan di sini penilaian dari berbagai pihak. Saya akan mulai ini di negara tetangga sebagai perbandingannya. 3 tahun pemerintahan Bapak SBY JK, Partai Demokrat memberikan nilai biru 8. Ya. Alasan atau pertimbangannya saya akan coba bacakan satu persatu. Yang pertama adalah APBN yang makin sehat. Ya enggak juga. Kalau APBN-nya sehat itu anggaran pendidikan bisa 20%. Oh, mestinya gitu ya. Yang kedua, lepas dari ketergantungan terhadap IMF. Iya, lepas dari economic hitman masuk ke cultural hitman. Seperti itu lembaga rating yang nggak pernah diaudit itu apa. Jadi bangsa-bangsa lain tuh ya, seperti bangsa Eropa pada umumnya yang saya tahu tuh, pendidikannya bagus, siaran TV-nya juga bagus. Kalau Malaysia tuh pendidikannya bagus, siaran TV-nya ya 50-50 deh gitu. Tapi memang agak sulit nemui yang kayak bangsa kita nih. Dan pendidikannya payah, siaran televisinya membodohi rakyat. Alasan selanjutnya, stabilitas keamanan tercipta dengan baik. Tapi lumpur lapindo belum selesai sampai sekarang. Pak Wapres? Gus Pur, jangan semua ditanggapi dengan kesal dong. Pak Wapres, kritik itu penting loh untuk kemajuan. Gitu aja kok repot. Alasan lainnya, NKRI di negara tetangga terjaga dan utuh. Iya, tapi pasirnya diambilin Singapura. Terus kayunya sama lagu-lagu rasa sayangnya segala tuh dirampok Malaysia. Juga pemberantasan KKN dilakukan secara konsisten. Paling-palingnya dikorbanin salah satunya tuh Robin Dauri itu. Gus Pur, silent dulu, please. Ini saya ngomong apa adanya dibilang silent. Ini juga saya udah masang getar ini. Bukan silent Pak, udah getar Pak, udah getar ya. Emangnya Gitu aja. handphone? Ya biarin suka-suka saya, gitu aja kok repot. Oke. Alasan lain, peran Republik Indonesia di mata internasional makin diakui katanya. Iya, tapi rakyat Myanmar tuh udah lama dari dulu didiemin aja, disiksa sama junta militer. Tenang Gus, khusus untuk masalah yang satu ini nanti kita akan kedatangan tamu, yaitu utusan khusus Sekjen PBB, Bapak Ibrahim Digambari. Ibrahim Digambari ya. Ya Gus, nanti juga pemimpin junta militer Burma juga akan datang, itu Jenderal Tan Swe. Tan Swe ya akan datang. Oke.
Nah, saya juga akan memperlihatkan supaya adil penilaian dari yang lain. Yang ini saya ambil dari PDIP tentang 3 tahun pemerintahan SBY JK di negara tetangga ya. PDIP memberi nilai merah 5. Tapi ini saya bingung ya, dari PDIP ini memberi nilai merah 5, padahal mereka juga melaporkan ada 2 buah peningkatan. Pak Wapres, Ya. kenapa bisa begitu, Pak? Ya. Ada peningkatan kok kita masih tetap dapat nilai merah. Peningkatan apa? Dependi. Ya. Ya Pak, maksud saya ini apa ini Dependi? Ada peningkatan, Pak. Walaupun diberi nilai merah, peningkatan yang pertama adalah peningkatan kemiskinan, Pak. Dari 35 juta menjadi 39 juta. Lalu disusul peningkatan pengangguran dari 10,58% menjadi 11,1%. Jadi gini ya semuanya ya, saya mau ngomong tuh ya, kalau di tengah-tengah era reformasi, peningkatan kemiskinan dan pengangguran dalam 2 tahun segitu gedenya itu termasuknya sangat dahsyat. Oke. Tapi uniknya, miliarder di negara tetangga kita Indonesia justru tumbuh dengan subur. Ya, Anda lihat ada datanya. Di sini kalau jumlah orang kaya menjadi salah satu indikator kemakmuran negara, Indonesia patut berbangga. Laporan yang dirilis konsultan Merrill Lynch dan Capgemini kemarin mencatat bahwa populasi individu dengan kekayaan bersih lebih dari 1 juta US dollar di Indonesia tumbuh 16%. Dan pertambahan miliarder ini jauh di atas rata-rata pertumbuhan orang kaya di dunia yang hanya 8,3%. Di Asia, Indonesia menempati posisi ketiga dalam menghasilkan miliarder. Gus Pur kayaknya mau memberikan tanggapan. Silahkan Gus Pur, tanggapan. Ya kalau saya tuh lebih bangga kita punya sedikit rakyat miskin daripada punya banyak miliarder. Jangan-jangan selama ini pemerintah tuh cuma pura-pura aja melihara orang miskin. Padahal sebenarnya lebih akrab dengan orang kaya sebagai kekasih gelap. Waduh, kebetulan pas betul nih Gus Pur. Mari kita sambut bintang pop UI dari Republik Mimpi yang akan membawakan Kekasih Gelapku. Ku mencintaimu lebih dari apapun, meskipun ada satu orang pun yang tahu. Ku mencintaimu sedalam-dalam hatiku, meskipun engkau hanya kekasih gelapku. Ku tahu ku takkan